Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di Fakta Sejarah. Saya sangat senang sekali karena hari ini saya bisa membacakan Kurusetra, sebuah kisah dari Mas Dioseta dalam bagian persembahan untuk laut bagian pertama. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Angin laut yang berhembus tanpa malu menemani mereka menanti berkah laut yang mereka harap. Tanpa perlu diberikan, aba-aba setiap orang di kapal itu mengambil posisinya masing-masing ketika jala yang sudah ditebar sejak tadi mulai ditarik. Senyum kecil terbentuk di antara peluh mereka ketika mendapati sekumpulan ikan memenuhi salah satu sisi jala mereka. "Lumayan, Yon," ucap Idris yang cukup puas dengan hasil tangkapan mereka. "Iya nih, bisa balik ke darat kita habis ini," balas Yono. Tidak perlu waktu lama untuk mereka menaikkan jala dan sekumpulan ikan itu ke kapal mereka yang bertuliskan KM Gagak Laut sebagai namanya. Baru saja mereka selesai menarik jala, Idris melihat sesuatu yang cukup janggal cukup jauh dari pandangannya. "Yono, itu pulau." Idris melihat sebuah bayangan besar di belakang kapalnya. "Ngawur kamu, Tris. Ini laut selatan. Mana ada pulau lagi?" "Itu lo lihat sendiri." Yono dan teman-temannya ikut memperhatikan ke arah bayangan tersebut. Benar ucapan Idris, bayangan itu membentuk seperti pulau. Bertahun-tahun mereka mencari nafkah di lautan itu, tak pernah mereka ketahui ada pulau di sana. "Aneh, seumur-umur kita nyarikan di sini, nggak pernah tahu ada pulau di sini," ucap Yono. "Nah kan, malah pas tadi kita nebar jala aja, kayaknya pulau itu belum ada," tambah Idris. Yono menoleh ke arah Idris bentar sembari berpikir. Tidak ada yang salah dari ucapan Idris. Keberadaan pulau itu adalah sebuah keanehan. Rasa penasaran pun membuat Yono dan Idris menyelesaikan tangkapannya dan memutar kapalnya ke arah pulau itu. "Yakin mau ke sana, Yon?" Idris mempertanyakan keputusan Yono, bukan tanpa sebab. Firasat tidak enak dari tadi mengganggu Idris. "Iya, Yon, gak usah aneh-aneh," ucap teman-teman mereka. "Kita puterin aja, gak usah turun ke sana," balas Yono. Idris cukup lega mendengar keputusan Yono. Ini adalah hari terakhir pelayaran mereka. Ia tidak ingin mencari gara-gara di malam ini. Aneh. Pulau itu terlalu aneh. Pulau itu bukanlah pulau yang besar bila digambarkan sekilas. Pulau itu hanya sebesar sebuah desa. Hanya ada beberapa pohon beringin yang sangat besar sepanjang yang bisa mereka lihat. Dan di bawah pohon-pohon itu, kuburan. Itu semua kuburan, Yon!" teriak Idris yang semakin tidak tenang. Mereka melihat kuburan-kuburan dengan berbagai bentuk batu nisan. Dan perlahan bau busuk mulai tercium dari arah pulau itu. Semakin mereka mendekat, sesuatu yang lain mulai terlihat dari pulau itu. Mengerikan. Di pohon-pohon besar itu tergantung jasad-jasad manusia yang sudah membusuk. Angin laut menggoyangkan jasad-jasad itu dan menghembuskan aroma bangkai ke arah mereka. Dan yang membuat mereka semakin bergidik ngeri, di antara kuburan-kuburan itu berdiri makhluk-makhluk berwajah pucat yang menatap mereka sambil menyeringai. "Balik, Tris, putar balik, Tris!" perintah Yono panik. Tanpa bertanya, Idris pun kembali ke kemudi dan memutar arah kapal mereka untuk segera menjauh dari pulau itu. Tapi baru saja mereka berjalan sebentar, tiba-tiba suara menjadi hening. Suara mesin yang mendorong kapal mereka berhenti tanpa sebab. Idris ingin menanyakan keadaannya pada Yono dan teman-temannya. Tapi saat itu juga ia terhenti saat melihat teman-temannya yang tertegun dengan wajah pucat, termasuk Yono. Ia juga terpatung menatap sesuatu di depannya. Kapal ini dipenuhi rambut. Kemanapun Idris menoleh ada rambut yang tiba-tiba jatuh dan melilit di sekitarnya. Yono dan teman-temannya tidak bergerak seolah ada sesuatu yang menahannya. Idris menoleh ke arah di mana Yono menunjukkan pandangannya. Ada seorang perempuan dengan tinggi 2 kali manusia biasa berdiri di haluan kapal. Wajahnya pucat, tubuhnya setengah bungkuk. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya yang rusak. Wanita itu hanya mengenakan sehelai kain
yang menutupi hingga ke dadanya. Di tangannya tergenggam sebuah keris yang sudah sangat berkarat. "Yon, itu apa Yon?" ucap Idris. Tapi Yono tidak menjawab. Tak ada satupun teman-teman Idris yang bisa bergerak saat ini. Idris gemetar. Ia melihat perempuan itu mulai berjalan dengan melayang dan memegang rambut Yono. Dengan keris di tangannya, makhluk itu menyayat leher Yono hingga darah terus bermuncratan. Makhluk itu memisahkan kepala Yono dari tubuhnya dan membuangnya ke laut. "Yono, Yono!" Idris ingin mendekat, namun ia tahu hal ini di luar kuasanya. Satu persatu teman-temannya yang dalam pengaruh makhluk itu mati dengan cara yang sama. Kepala mereka masih mengambang di laut, menanti untuk bersemayam di dasarnya. Idris hanya tinggal menunggu gilirannya. Namun, sebelum itu terjadi, ia memilih untuk melompat ke laut dengan bermodalkan sebuah pelampung di dekatnya dan menjauh dari kapal itu. Mati. Semua orang yang berada di kapal itu mati. Idris menyaksikan bagaimana teman-temannya dipenggal dan kepalanya menjadi bagian dari lautan ini. Saat semua selesai, makhluk itu hanya berdiri di kapal sambil menatap ke arah Idris. Idris pun berenang menjauh. Ia lebih milih mati beradu nyawa di lautan daripada harus mati begitu saja oleh makhluk itu. Entah berapa malam Idris terombang-ambing di lautan, sampai akhirnya ada kapal nelayan yang melintas menyelamatkannya. Walau begitu, Idris masih belum tersadar. Ia dibawa ke daratan dan dirawat di rumah seorang mantri di desa kecil di pesisir. Tubuhnya begitu lemah hingga belum mampu untuk berkomunikasi. Setelah dirawat selama beberapa hari, ia pun mulai terbangun dan hendak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari rumah. Saat itu azan baru saja berkumandang. Langit sudah mulai gelap. Idris berniat keluar menemui mantri yang berada di depan rumahnya. Masnya sudah sadar? Jangan memaksakan diri, pelan-pelan saja." "Iya Pak, terima kasih. Harus mulai gerak biar pulih." Idris pun cukup lega, bisa menikmati kembali udara malam di daratan. "Ini saya di mana Pak?" Mantri itu menyiapkan segelas teh hangat yang untuk Idris dari meja ruangan depan. Ia meminta Idris untuk menenangkan diri dulu. "Saya Pak Luhur, mantri di desa ini. Desa Pangi Jejar. Gak ada dokter di sini, jadi saya yang merawat masnya." Idris meneguk teh hangat yang diberikan padanya dan memandangi rumah kayu sederhana tempat ia dirawat itu. "Terima kasih banyak Pak Luhur. Gak disangka saya bisa selamat," ucap Idris. Idris benar-benar bersyukur, namun ingatan akan kematian teman-temannya benar-benar merasuk di ingatannya. Ia pun menceritakan kejadian itu pada Pak Luhur tentang ia dan teman-teman di kapalnya menemukan sebuah pulau dan bagaimana teman-temannya mati oleh sosok mengerikan itu. Ia ceritakan. "Mas, ceritamu ini benar?" tanya mantri itu. "Sumpah Pak, saya nggak bohong. Saya sampai terjun ke laut untuk bisa selamat." Cerita Idris jelas saja membuat Pak Luhur kebingungan. Tapi belum sempat ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara riuh dari warga desa. Pak Luhur pun mencari tahu sumber keriuhan warga saat itu. Ia mendapati bahwa warga sedang memperhatikan sesuatu yang mendekat dari arah laut. Idris dan Pak Luhur mengikuti warga dan mendapati keberadaan sebuah kapal yang terombang-ambing mendekat ke arah pantai. "Karam, kapalnya mau karam. Itu gak ada orangnya, gak ada tanda-tanda." Idris menyadari tentang kapal yang mendekat itu. Ia mengenalinya dan memastikannya saat melihat tulisan di samping kapal bertuliskan KM Gagak Laut. Itu adalah kapal yang ia naiki, kapal di mana teman-temannya dibantai oleh sosok yang mengerikan. Ia pun memperhatikan kapal itu dari jauh. Samar-samar ia melihat keberadaan makhluk itu masih ada di sana. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang berada di kapal itu bersamanya. Yang ia heran, bagaimana warga desa tidak melihat apa yang ia lihat. "Pak Luhur, pergi Pak, jangan dekati kapal itu.
tinggalkan desa ini." Maksud kamu apa, Mas? Emangnya itu apa? Itu kapal yang saya ceritakan, Pak. Setan-setan itu masih di sana," ucap Idris. Pak Luhur ragu, tapi saat itu Pak Luhur juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia menggenggam sesuatu yang terkalung di lehernya. Benda itu seperti jimat. Ia pun menuruti ucapan Idris dan kembali ke rumahnya. Masih dalam keadaan bimbang, Pak Luhur bergegas mengambil motor tuanya dan meninggalkan desa itu bersama Idris. "Semoga yang kamu pikirkan tidak terjadi, Mas," ucap Pak Luhur di atas motor. "Iya, Pak. Makhluk itu benar-benar mengerikan. Teman-teman saya mati begitu saja tanpa ampun, Pak." Sayangnya harapan mereka sama sekali tidak terjadi. Ketakutan Idris menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat kabar mengerikan. Desa kecil itu mengeluarkan bau amis yang pekat. Jasad manusia yang bergelimpangan di sana. Namun tak ada satu orang pun yang berani mengevakuasinya. Siapapun yang memasuki desa itu akan bernasib sama seperti mereka. Dan ketika malam mulai datang, desa di pesisir itu bukan lagi milik manusia. Setan-setan yang muncul dari laut menghuni desa itu dan menikmati sisa-sisa bangkai manusia. Setan-setan tanpa kepala berseliweran di desa, seolah mencari keadilan atas kematiannya. Namun lebih dari itu, ada yang berkuasa di sana. Sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya, dan ia tak henti-hentinya mengunyah bagian tubuh manusia yang dipersembahkan oleh dedemit-dedemit sesembahannya. Sementara itu, kita masuk ke sudut pandang Danan, pilihan terkutuk. Suara knalpot Vespa tua Cahyo tak pernah gagal menarik perhatian warga desa yang kami lewati. Kebun-kebun pisang dan beberapa rumah sisa bangunan-bangunan Belanda masih menjadi pemandangan wajib setiap aku kembali ke desa ini. "Lah, Mas Danan, lagi libur?" sapa Mbok Darmi. "Nggih, Bu. Disuruh ngingon Cahyo," balasku. "Cekit!" Cahyo mengerem motornya dan membuatku terdorong mendadak. Gitu aja tersinggung, Jul. "Guyon loh," ucapku. "Ya ndak, Nan. Tapi kalau ndak ngebales kayaknya nggak afdol," balas Cahyo. Tinggal aku Cahyo seketika menjadi tontonan Mbok Darmi dan tetangga yang lain. Walau begitu mereka tidak heran. Kelakuan tengil Cahyo memang sudah menjadi tontonan wajib warga desa ini. Ada sebuah motor tua terparkir di rumah Pale. Dari plat nomornya, aku mengetahui bahwa pemilik motor ini berasal dari kota yang cukup jauh dari desa ini. "Kula nuwun." Terlihat Pak Ale sedang menerima dua orang tamu, dan mereka terlihat berbincang dengan serius. Danan, udah sampai sini? Sini, di dalam aja," sambut bule. Aku pun memberi salam pada Pak Ale dan kedua tamunya, dan segera masuk ke dalam. Cahyo dengan sigap segera mengecek meja makan, setelah mendeteksi aroma sedap yang muncul dari sana. "Tenang Jul, stok ikan asin sama sambelnya aman," kata bule. "Hehe, bule emang terbaik," balas Cahyo. "Sana, kamu juga makan dulu, Nan. Pasti lapar kan?" "Lapar nggak lapar, kalau masakan bule yo pasti kita serbu. Iya nggak, Nan?" ucap Cahyo menggantikanku menjawab. "Nah, betul itu, Jul." Bule hanya menggeleng melihat kelakuan kami. Tapi memang masakan bule menjadi senjata andalan untuk memancing keponakannya ini untuk sering datang ke sini. Aku pun meletakkan barang-barangku, membersihkan tubuh seadanya, dan menyusul Cahyo ke meja makan. "Ayo, makanan," ucap Cahyo. "Nasimu udah tinggal setengah baru nawarin. Piye toh, Jul?" "Ya wes ra usah," ucap Cahyo yang segera menggeser piring ikan asin ke dekatnya. Enak aja, siniin." Seketika suara dapur menjadi ramai dengan keberadaan kami berdua. Nikmatnya masakan buatan bule dalam keadaan lapar benar-benar sulit dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. "Bule, itu Pak Le ngobrolin apa? Kok serius banget?" tanyaku. Bule belum tahu, tapi kalau ngobrolnya sampai seserius itu, biasanya urusan klinik. "Paling nanti kalian juga dilibatin," ucap bule. Cahyo melirik dan tertawa ke arahku, dan aku membalasnya dengan wajah kecut.
kayaknya gagal lihatku liburan, ucapku. Mereka berbincang sampai sore sampai akhirnya Pak Lek meminjamkan sebuah rumah yang memang biasa digunakan untuk menginap. Pemilik rumah ini sudah pindah ke ibu kota, namun ia mengizinkan rumahnya sebagai rumah singgah desa. Saat matahari terbenam, Pak Lek berjalan ke pendopo dengan wajah bingung. Aku dan Cahyo pun menghampirinya dengan membawa sepiring singkong goreng yang baru saja selesai digoreng oleh bule. Pak Lek, itu kok tadi serius banget sih? Masalah 2 orang tadi ya? Tanyaku. Jangan serius-serius Pak Lek, singkong goreng dulu. Cahyo menyodorkan piring dengan sepotong singkong goreng sudah mengisi mulutnya. Pak Lek menghela nafas. Ia pun melihat singkong goreng itu dan memilih untuk menikmatinya dulu untuk menunda beban di kepalanya. Kamu inget desa Serawan, Nan? Tanya Pak Lek. Jelas inget Pak Lek, desanya Dimas dan Rumi kan? Tak mungkin aku melupakan desa yang benar-benar mengenaskan itu. Terlebih bila aku membayangkan bagaimana perasaan Dimas saat ia kembali ke desanya dan mendapati seluruh warga desanya sudah mati karena ulah seorang yang menumbalkan seisi desa. Mas Idris dan Pak Luhur, nasib mereka juga mengenaskan, ucap Pak Lek. Ia menceritakan tentang desa tempat Pak Luhur membuka praktek sebagai mantri. Sebuah kejadian yang tidak bisa dipercaya terjadi di sana. Kapal nelayan yang sebelumnya dinaiki Idris mendarat di kampung Pak Luhur tanpa awak yang masih hidup. Kapal itu hanya berisi jasad manusia tanpa kepala dan sosok manusia makhluk tak kasat mata. Sekarang desa itu jadi desa terlarang. Demit-demit yang berasal dari laut menguasai desa itu dan mengambil nyawa siapa saja yang masuk ke dalamnya. Mendengar cerita itu aku dan Cahyo tak lagi bisa bercanda. Penumbalan desa lagi? Masalah apa lagi ini? Pak Lek sudah mencari tahu? Tanya Cahyo. Pak Lek menggeleng. Namun ia memang berniat mencari petunjuk mengenai permasalahan ini. Belum sempat kami berbicara panjang, samar-samar tercium bau aneh di sekitar kami. Bau amis, ucap Cahyo yang penciumannya paling peka di antara kami. Iya, kayak bau amis laut. Jarang banget di sini kecium bau beginian, balasku. Mendengar perbincangan kami, Pak Lek tiba-tiba berdiri. Ia menghampiri salah satu tanaman yang ia tanam untuk memagari rumah ini dari hal gaib, dan tanaman itu layu. Aku dan Cahyo sama sekali tidak merasakan firasat apapun, tapi dari pertanda yang ada, jelas saja ada sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan bau amis ini. Apa Mas Idris dan Mas Luhur diikuti sosok yang dari pulau laut itu? Gumam Pak Lek. Maksud Pak Lek? Tanya Cahyo. Belum sempat Pak Lek menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari luar. Pak Lek, Pak Lek. Terdengar suara seseorang yang berlari ke rumah dan menggedor-gedor pintu. Seketika kami pun berlari ke arah pintu dan menemui beberapa tetangga Pak Lek yang terlihat panik. Tenang dulu Pak, ada apa ini? Tanya Pak Lek. Di sekolah Pak Lek, di SD desa, ada yang aneh. Pak Hasno terengah-engah mencoba menceritakan pada Pak Lek. Aneh gimana Pak? Tadi awalnya pas maghrib, Pak Supri lewat sana dan ngedenger suara perempuan nyinden. Karena merinding, dia lewat aja tanpa melengos. Tapi barusan pas udah, tiba-tiba ada warga desa yang lewat sana lagi dan melihat yang aneh di sana Pak Lek. Pak Hasno bercerita kalau warga ada yang mengaku melihat ada acara hajatan di lapangan SD desa. Ada beberapa warga desa yang terlibat di sana, dan mereka hanya terdiam dengan wajah yang pucat. Tapi yang membuat mereka panik, hajatan itu diramaikan oleh berbagai wujud dedemit. Pocong Pak Lek, pocongan menuhin lapangan sekolah. Itu orang-orang yang di sana kena sirap atau gimana? Jelas Pak Hasno. Mendengar cerita itu, Cahyo segera masuk mengambil sarungnya, dan aku mengambil tas yang hampir selalu kubawa. Ayo Pak Lek, kita datengin aja, ajakku. Pak Lek setuju. Ia pun berpamitan pada bule dan mengambil tas kainnya. Kami pun bergegas
menuju lapangan sekolah yang dimaksud oleh warga desa tadi. Jarang sekali desa ini ramai di jam setelah maghrib. Banyak yang keluar dari rumah untuk menyaksikan hal yang tak lazim terjadi. Anehnya lagi, desa mulai tertutup kabut. Semakin malam semakin pekat juga kabut yang muncul di desa ini. Terlebih, kabut ini mengeluarkan bau amis. Benar cerita Pak Hasno tadi. Terdengar suara sayup-sayup dari arah lapangan SD. Ada suara gamelan dan suara tembang yang dinyanyikan dengan nada yang membuatku tidak tenang. Sekolah desa memang bangunan yang sangat tua peninggalan zaman penjajahan dulu. Beberapa bagian sudah dirubuhkan dan dibangun konstruksi baru. Ada 2 pohon beringin di sana yang memang cukup dikira angker oleh murid-murid. Namun bagiku dan Cahyo, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sana. Sayangnya, harapanku pupus ketika melihat sesuatu dari jarak yang sebenarnya masih cukup jauh dari sekolah itu. Sesuatu yang tinggi menembus kabut di sekolah itu. Dari jauh terlihat makhluk menyerupai kuntilanak yang setinggi bangunan sekolah. Sosok itu menjaga jalan yang mengarah ke sekolah itu. Pak Hasno, cukup sampai di sini saja ya, ucap Pale. Enggak apa-apa Pale, biar kita juga ikut ngebantu, tolak Pak Hasno. Jangan Pak, biar kami bertiga dulu saja. Pastikan tidak ada yang mendekat ke sekolah sampai kami memberi kabar, kataku. Pak Hasno mengerti. Ia mengatakan akan berjaga bersama kepala desa sampai kami kembali. Pokoknya kalau butuh bantuan, saya akan siap sampai besok pagi, ucap Pak Hasno. Terima kasih ya Pak. Kami pun meninggalkan mereka dan berjalan ke arah sekolah dengan hanya bermodalkan senter perak yang ukurannya cukup besar. Benda ini masih menjadi andalan kami untuk menelusuri berbagai tempat di malam hari. Tapi sayangnya, benda ini tidak dapat membuat kami menghilangkan rasa merinding saat ini. Dia berdiri di sana. Sama sekali tidak ada keinginan untuk beranjak membiarkan kami lewat. Di antara kabut yang menghalangi pandangan kami, kuntilanak setinggi bangunan itu terus menatap kami dengan satu matanya yang tertutup rambut. Saat kami mendekat, makhluk itu tiba-tiba menyeringai dan senyumannya mengerikan. Cahyo maju, mendahului kami dan membangunkan sahabatnya yang bersemayam di dalam dirinya. Wonosuro. Hawa keberadaan Wonosuro seketika terasa oleh aku dan Pale. Aku tahu maksud Cahyo. Ia tidak ingin susah payah bertarung dengan makhluk itu. Seharusnya dengan hawa keberadaan Wonosuro, makhluk itu bisa menyadari bahwa ia tak akan berkutik untuk menghadapi sosok yang berdiam di tubuh Cahyo itu. Kuntilanak itu tertawa. Ia seolah tidak takut dengan keberadaan Wonosuro. Walau begitu, ia perlahan menghilang dari tempatnya. Aku menyadari, ia tidak pergi. Ia hanya berpindah ke suatu tempat di sekitar kami. Ia masih mengawasi kami. Kalian tahu apa yang paling mengerikan saat menghadapi makhluk-makhluk halus? Buatku yang paling menakutkan adalah ketika kami tidak dapat memutuskan apa yang harus kami perbuat. Mungkin sebenarnya kami bisa membakar setan-setan di sini dengan ayat-ayat suci, atau menghadapinya langsung dengan pusaka dan ilmu kami. Tapi ada yang harus kami selamatkan di sana. Salah sedikit saja, nyawa mereka bisa melayang dengan mudah. Saat ini, itulah yang terjadi. Kami disambut sepanjang jalan menuju gapura sekolah. Kami disambut berbagai sosok setan-setan berpakaian penari meliak-liuk, memamerkan wajah rusaknya sambil menertawakan kami. Tak ada satupun dari mereka yang takut dengan hawa keberadaan Wonosuro. Ada sosok besar di dalam sana. Saking kuatnya makhluk itu, ia sampai bisa menghilangkan hawa terkutuknya. Jelas Pale. Aku dan Cahyo mengangguk setuju. Siapapun mereka, kami harus menghadapinya dengan serius. Yang kami lindungi bukan lagi desa orang lain, tapi desa tempat kami, Pale, tinggal dan tempat kami bertumbuh sejak kecil. Saat itu gerbang sekolah seolah menjadi batas antara dimensi gaib dan alam manusia. Aku sadar, sejak kami melewati gapura itu, kami telah memasuki alam yang belum tentu bisa dilihat manusia biasa. Benar cerita Pak Supri, ada 3 orang warga desa yang terjebak di sini, di alam ini. Sepertinya mereka sengaja
memperlihatkan pemandangan di alam ini kepada Pak Supri untuk memancing kami ke tempat ini. Mbok Darmi, Pak Kunandang, dan seorang anak kecil bernama Inah. Kami mengenal mereka semua. Melihat itu Cahyo terlihat hampir tak mampu menahan rasa kesalnya. Ia tidak mungkin bisa memaafkan siapapun yang menyakiti Mbok Darmi yang selalu baik kepada dirinya dan Kliwon. Terlebih saat kami melihat keadaan mereka saat ini. Tubuh mereka bertiga berada di dalam keranda bambu. Wajahnya pucat, matanya terus melotot, seolah merasa sangat ketakutan. Tapi mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Ada seorang nenek bungkuk di sekitar mereka yang membawa siwur, gayung, dari batok kelapa. Ia terus mengambil air dari tempayan yang berisi kembang berkelopak hitam. Airnya pun keruh, dan nenek itu bolak-balik menyiramkan air itu ke tubuh mereka dari luar keranda dengan diiringi suara gamelan, tak kasat mata, dan tarian-tarian dari berbagai setan yang berkumpul di halaman ini. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Cahyo kesal. Nenek itu tidak menggubris. Sebaliknya, mata Mbok Darmi yang melotot melirik ke arah Cahyo. "Tumbal, tidak lebih." Mbok Darmi berbicara dengan suara yang jauh berbeda dari suara dirinya. Cahyo marah melihat hal itu. Aku segera meremas pundak Cahyo untuk menahan amarahnya. "Kami tidak bodoh. Kalian tidak perlu melakukan ritual ini hanya untuk meminta tumbal," ucap Pak Lek. Benar ucapan Pak Lek. Setan-setan sebanyak dan sekuat ini seharusnya mudah untuk mempengaruhi seseorang untuk memberikan tumbal kepada mereka. Tapi sampai melakukan hal jauh ini, mereka pasti punya maksud lain. Menungso goblok. Suara itu terdengar dari pohon yang tidak jauh dari kami. Di salah satu rantingnya melilit ular yang lebar tubuhnya hampir setubuh manusia. Dan kepala ular itu adalah kepala manusia. Berbeda dengan siluman ular yang kami temui selama ini. Biasanya setengah badan mereka adalah badan manusia. "Sebaiknya kau diam atau ku habisi kau lebih dulu," ucap Cahyo. Siluman ular itu tidak takut. "Coba saja kalau berani. Kepala orang itu akan menjadi pengganti untuk kepalaku," ucap ular itu yang tiba-tiba sudah ada di tubuh Cahyo dan melilitnya. Wajahnya berada di samping wajah Cahyo dan mengarah ke tubuh Mbok Darmi. Cahyo mengepalkan tangannya erat. Ia sadar nyawa Mbok Darmi sedang terancam. Ia pun memilih untuk tidak melawan dan diam. "Shh, bagus." Ular itu pun pergi meninggalkan tubuh Cahyo dan mendekati jasad-jasad itu. Ia menghampiri sosok yang akhirnya menampakkan diri itu. Manusia? Bukan. Tidak ada manusia semenakutkan ini. Ia adalah makhluk berwujud manusia tua, berwajah hitam, dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya yang bersimbah darah. "Kalau kalian mengerti, sebaiknya kalian ikuti saja kemauan kami," ucap makhluk itu. Ia membawa 3 bilah pisau dan membawanya ke Mbok Darmi dan yang lain. Jangan sakiti mereka!" teriakku. Makhluk itu tidak menggubris. Sebaliknya, ia hanya meletakkan pisau itu di sebelah kepala Mbok Darmi dan yang lain. Ia mundur menjauh setelahnya. Nenek itu membuka keranda itu dan ketiga tubuh itu pun duduk bersamaan. "Ambillah pisau itu, tusukkan tepat di ujung kepala mereka. Kalian harus menumbalkan mereka untukku." Mendengar kalimat itu, kami tidak lagi dapat menahan amarah. Aku meninggalkan tubuhku bersama Cahyo, sementara sukmaku melesat menghunuskan keris raga sukma ke setan itu. Bodoh! Dengan mudah tanganku tertangkap oleh makhluk itu. Saat itu juga, api hitam menyala membakar tanganku yang menggenggam keris raga sukma. Pak Lek tak tinggal diam. Ia meletakkan tangannya di tubuhku dan menarik kembali sukmaku ke dalam tubuh. Saat itu, luka bakar muncul di lengan tubuhku dan Pak Lek segera mencoba memulihkan dengan ilmunya. Walau tak cukup untuk menyembuhkannya,
Setidaknya itu cukup untuk membuatku menggerakkan pergelanganku. Jangan gegabah, tegur Pale. Aku mengangguk. Setidaknya sekarang aku mengerti bahwa makhluk itu tidak bisa diremehkan. Kalian pikir kalian mampu menghadapi mereka semua? Tantang makhluk itu. Sesuai ucapan itu, seketika seluruh pocong yang memenuhi tempat ini tertawa dan menatap kami. Belum lagi demit-demit yang menari pun berhenti dan mengelilingi kami. Takut pada mereka adalah sebuah dosa, ucap Pale lantang. Membacakan ayat-ayat suci dengan lantang yang serta-merta membuat pocong-pocong itu kepanasan. Mengetahui kami memilih untuk melawan, setan-setan wanita berpakaian penari itu melayang-layang mengelilingi kami. Suara-suara mengerikan terus menggema di telinga kami yang berasal dari tembang setan-setan itu. Wah, Wonosuro terganggu. Ia meraung sekuat-kuatnya mengalahkan suara setan-setan itu. Tapi itu hanya sementara. Tembang itu terus mengalun dan membuat kepalaku seperti mau pecah. Sementara itu, dari dalam tanah, tangan-tangan bermunculan berniat menangkap kami. Ternyata benar, ada jasad yang terkubur di bawah tanah sekolah ini, ucapku. Itu urusan Munan. Yang berisik itu biar si Panjul yang ladenin, perintah Pale. Sementara Pale menahan segerombolan pocong-pocong dan siluman yang mencoba menyerang kami. Cahyo melompat dengan kekuatan Wonosuro yang ia pusatkan ke kakinya. Ia mengejar dan menghantam sinden-sinden demit yang melayang-layang itu. Saat gangguan itu mulai berkurang, aku meletakkan kelima jariku di tanah. Tangan-tangan yang mencoba meraihku pun semakin banyak dan mengeruputi tubuhku. Aku membiarkannya dan menahan setiap cakaran yang menggores tubuhku. Suara gendeng gamelan terdengar semakin cepat, seolah pertarungan kami ini adalah tontonan yang menarik bagi mereka. Tenanglah, jangan biarkan setan busuk itu mengendalikan kalian, ucapku. Aku pun meruat tanah itu dengan membacakan ayat-ayat suci dan lantunan doa. Perlahan tapi pasti, tangan-tangan itu mulai melepaskan tubuhku dan Pale satu persatu. Dari sisa pakaian yang terlihat dari jasad itu, aku menebak mereka adalah ruh dari bekas pekerja yang dipekerjakan hingga mati. Tangan-tangan itu kembali menjadi tulang belulang, sementara pocong-pocong yang mengelilingi kami mulai terbakar dan menghilang. Sinden-sinden demit itu pun melayang ke belakang makhluk itu dan mengambil posisi berlutut seolah tidak berniat menghadapi kami lagi. Menyerah saja, ucap Cahyo. Menyerah, bodoh. Pertunjukannya baru saja dimulai. Sebuah gong dipukul dan mengeluarkan suara yang menggema hingga seluruh desa. Makhluk menjengkelkan itu terus tertawa dan menatap bergantian ke arah kami bertiga. Aku tidak salah datang ke tempat ini. Kalian adalah manusia-manusia yang bahkan mampu menghentikan rencana setan-setan dari kerajaan di Setra Gandamayit, ucapnya. Aku menelan ludah. Kalau ia tahu mengetahui tragedi itu berarti setan itu sudah mengetahui tentang kekuatan kami. Aku permudah tugas kalian. Makhluk itu mencabut keris dari pinggangnya. Ia meludahinya, memantrainya, dan menancapkannya ke tanah. Seketika kami bertiga jatuh. Kekuatan hitam yang besar mengguncang tempat ini. Firasatku benar-benar buruk. Tak kusangka aku harus melakukan ini, ucapnya. Cahaya menoleh ke belakang. Matanya tertegun melihat sesuatu. Aku dan Pale menyusul menoleh ke arah itu. Dan apa yang kami lihat di sana sontak membuatku lemas. Ruh warga desa tiba-tiba melayang begitu saja di atas desa. Aku melihat Pale sudah mengambil duduk bersila dan Merogo Sukmo melihat apa yang terjadi di desa. Gila, semua ruh warga desa terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Saat kembali, Pale terlihat pucat. Pale, jangan-jangan bule juga? Tanya Cahyo. Pale mengangguk. Ia mulai meneteskan keringat di pelipisnya. Sudah aku permudah tugas kalian. Bunuh mereka
satu persatu, atau kupastikan semua roh itu akan menjadi makananku. Ucapnya. Sial, bagaimana kami bisa memilih? Cahyo hampir melangkah maju tapi ia kembali mundur. Aku tahu, bule sudah seperti ibu untuk Cahyo, tapi ia sadar kalau ia tidak boleh gegabah. Aku mengerti, ucap Pale. Aku dan Cahyo menoleh ke arah Pale, mempertanyakan maksud ucapannya. Kau ingin kami membunuh mereka, yang artinya kami telah melakukan hal yang tabu. Itu artinya semua ilmu dan karomah yang kami miliki akan sirna, ucap Pale. Makhluk itu tersenyum. Sepertinya tebakan Pale tepat. Benar. Aku perlu memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang akan mengganggu rencanaku, ucapnya. Sial, ternyata itu maksudnya. Aku tidak pernah berada di situasi ini. Membunuh Mbok Darmi, seorang anak kecil, dan seorang ayah, atau membiarkan mereka membunuh bule dan seluruh warga desa. Brengsek, mereka benar-benar iblis. Suara tawa dari setan-setan di sekitar kami terdengar, bersamaan suara alunan gamelan yang mulai kembali berbunyi. Mereka seolah-olah menikmati menyaksikan hal ini. Aku akan permudah lagi pilihan kalian, tawar makhluk itu lagi. Walau berbicara begitu, aku tetap mempercayai ucapannya. Bunuh mereka bertiga, biarkan seluruh warga desa mati, atau pilihan terakhir, bunuh diri kalian sendiri, ucapnya. Brengsek, kau mau permainkan kami? Umpat Cahyo. Memangnya apa yang kau harapkan dari setan? Pengampunan? Pale terus berpikir, tapi kali ini ia benar-benar terdesak. Saat itu Cahyo menatap ke salah satu sisi di belakang makhluk itu. Aku mencoba memperhatikannya dan menyadari ada sosok yang kami kenali di sana. Kau bagian dari mereka, ucap Cahyo. Itu manusia. Ia menyaksikan kami dari dalam kegelapan yang tertutup kabut. Sosok pria yang wajahnya tertutup topeng hitam dan sebuah wayang yang terikat di punggungnya. Akhirnya kalian menyadari keberadaanku. Ini tontonan menarik. Tak mungkin aku melewatkannya, tawanya puas. Kau bersekutu dengan iblis, teriakku. Aku tidak peduli siapa sekutuku, selama aku bisa melakukan apa yang ku mau, ucapnya yang maju menunjukkan dirinya kepada kami. Ia seolah mengatakan kemenangannya kepada kami, kemenangan yang ia dapatkan dengan menjadi kacung dari setan-setan itu. Wonosuro geram. Wayang di balik punggung pria bertopeng itu bergetar dan ikut mengaum. Dendam di antara mereka berdua masih begitu besar. Setidaknya kau mati lebih dulu, ucapku yang segera membacakan mantra pada keris Raga Sukma. Nyala kilat putih menyelimuti kerisku. Dengan sigap aku melemparkannya ke arah pria bertopeng hitam itu. Serat! Pria bertopeng itu menghindarinya. Namun tenaga keris Raga Sukma menggores topengnya hingga menembus wajahnya. Topeng itu retak sekali lagi dan memamerkan darah merahnya yang menetes. Brengsek, umpat pria itu. Kau terlalu lama, Kolotuo. Selesaikan ini dan berikan pelajaran tersakit untuk mereka, ucap pria itu. Kau saja yang terpancing. Nikmati saja. Pagi masih lama. Ternyata demit kakek itu bernama Kolotuo. Entah mengapa aku merasa pernah mendengar nama seperti itu. Sayangnya, mengetahui namanya saja tidak membantu apapun. Mungkin saja kami akan kalah, tapi aku cukup terhibur saat melihat ada yang paling pecundang di tempat ini, ucap Cahyo. Apa kau bilang? Pria itu kembali dengan mulai mengibaskan wayangnya. Suara auman Wonosuro kembali menggema, menandakan ia siap merasuki tubuh Cahyo. Jangan berani-berani, peringat Kolotuo. Ia mengancam kami dengan ruh warga desa yang menjadi tahanannya. Pria bertopeng itu pun tertawa. Ia mengambilkan wayangnya dan berganti dengan mengambil sebuah keris. Sekarang siapa yang pecundang? Dengan rasa kesal yang memuncak, ia menghunuskan kerisnya dan menghujamkannya ke tubuh Cahyo. Cahyo hanya bersiap menahannya dengan tangan kosong.
tanpa kekuatan Wonosuro di dalam dirinya. Jelas itu adalah tindakan bunuh diri. Tapi tepat sebelum keris itu menyentuh kulit Cahyo, Pak Lek menahannya dengan keris sukma geni di tangannya. Pertarungan sengit terjadi sejenak di antara mereka sampai akhirnya Pak Lek unggul dan membuatnya mundur. Tak mau melewatkan kesempatan, Pak Lek membacakan mantra pada kerisnya dan membuat api hitam menyala dari bilah hitamnya. Ia menerjang pria bertopeng itu dan melemparkan keris itu ke wajahnya. Keris itu melayang cepat dan berhasil menggores leher pria bertopeng itu. "Tamat riwayatmu," ucapku. Jelas aku tahu, dengan sebuah mantra saja, api hitam dari keris itu akan membara dan tak terpadamkan sampai benar-benar menghanguskannya. Ternyata semua manusia sama bodohnya, ucap Kalatuo. "Kau yang terlalu banyak bermain-main," ucap pria bertopeng itu yang tiba-tiba mengeluarkan benda dari balik pakaiannya. 3 buah tusuk konde. Ia membacakan sesuatu pada tusuk konde itu dan melemparkannya ke langit. "Cep cep cep. Apa yang kau lakukan?" protes Kalatuo. "Ku selesaikan tugasmu," balasnya. Ketika tusuk konde itu seketika menembus ubun-ubun kami dengan sendirinya, darah mengalir dari tusukan itu. Kesadaranku mulai menghilang. Di sisa kesadaranku, aku melirik ke arah Pak Lek dan Cahyo yang bernasib sama. Mati? Apa ini akhir dari hidup kami? Perlahan semua menjadi gelap. Aku tak mampu menggerakkan semua bagian tubuhku. Satu persatu, indraku mati dan tak berfungsi. Sakit? Bukan rasa sakit yang disebabkan oleh pusaka tusuk konde pria bertopeng itu, tapi rasa sakit karena aku tak tahu apa yang terjadi setelah kematianku. Apa yang terjadi pada mereka bertiga dan warga desa setelah ini? Tuhan, hanya padamulah aku bisa menitipkan mereka. Sementara itu di lain tempat di desa Guntur, suara tawa melengking terdengar dari salah satu rumah warga. Rumah Mbah Kasiah. Tak ada satupun warga yang berani mendekat ke dalam rumah yang sudah reot itu. Ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi ketika ada warga yang mencoba masuk ke rumah itu. Sebelum sempat sampai ke pintu rumah Mbah Kasiah, siapapun warga yang mendekat tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka tertawa, merangkak, dan sembari menyakiti dirinya sendiri. Mereka kerasukan. Awalnya, warga masih mencoba mencari tahu dan menolong Mbah Kasiah. Namun saat semakin banyak korban berjatuhan, warga pun mengurungkan niatnya. Mereka hanya bisa memberi batas pada rumah itu agar tidak ada yang mendekat. Mbah Kasiah dibiarkan kerasukan seperti itu saja di rumahnya. Ya Tuhan, kasihan. Kesurupan sebentar aja badan rasanya kayak mau rontok. Lah kok bisa-bisanya gak ada yang mau nolongin Mbah Kasiah? Ucapnya sambil berusaha membuka ikatan kawat yang melilit pagar rumah Mbah Kasiah. Sudah lebih dari seminggu ya? Selama kesurupan dia makan apa ya? Tanya Guntur yang memilih untuk melompati pagar untuk masuk ke rumah itu. Sengaja mereka memilih waktu tengah malam untuk mendatangi tempat ini. Selain agar kami bisa mencari tahu sendiri masalah sebenarnya yang terjadi pada tempat ini, sekaligus agar tidak terlihat oleh warga desa. Guntur dan Dirga merasa malas jika ditanya bermacam-macam hal oleh mereka. Gak tahu Tur, tapi tebakanku pasti yang aneh-aneh, jawab Dirga sambil membayangkan apa saja yang tersedia di rumah itu. Dengan penuh waspada, Guntur dan Dirga memasuki halaman rumah Mbah Kasiah. Daun-daun kering dan sampah yang terserakan tertiup angin memenuhi halaman itu. Mata batin mereka berdua melihat aura kelam yang menyelimuti rumah Mbah Kasiah. Sekali lagi suara tawa melengking itu terdengar dari dalam rumah, menyambut keberadaan kami. Dek. Guntur melompat mundur menarik tubuh Dirga. Ia menyadari sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Suara langkah cepat menggesek dedaunan kering. Dirga menoleh mencari asal suara itu, tapi suara itu terlalu cepat. Setiap ia menoleh, suara itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Minggir, Guntur mendorong Dirga. Sementara sesuatu meleset, menggores tipis betis Dirga.
Dirga sempat melihatnya. Ia menyadari makhluk itulah yang merasuki warga desa setiap mendekat ke rumah Mbah Kasiah. "Aku aja gak?" ucap Guntur yang dibalas dengan anggukan oleh Dirga. Guntur menutup mata dan menenangkan dirinya. Ia mencoba meraba keberadaan makhluk itu sembari mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di sana, tepat saat ia membuka matanya, kepalan tangannya juga melayang menghantam sosok makhluk yang jatuh ke tanah. Anjing hitam. Jelas itu bukan anjing pada umumnya. Wajahnya yang sedikit membentuk wajah manusia berbulu menunjukkan bahwa ia adalah sosok siluman yang baru-baru ini menguasai halaman rumah ini. Dirga mendekat dengan kedua telapak tangannya yang berwarna kuning yang ia balur dengan kunir. Ada lantunan doa dari mulutnya yang ia tujukan kepada makhluk itu. Anjing hitam itu menggeram mengancam, namun ia tidak berdaya dengan pukulan Guntur yang mendarat telak di tubuhnya. Blah. Api merah yang tak terlihat dengan mata manusia biasa seketika membakar tubuh siluman anjing itu tepat saat Dirga meletakkan kedua tangannya di makhluk itu. Pembuat onarnya sudah. Sekarang tinggal penunggunya, ucap Dirga. Baru saja mereka menoleh ke pintu masuk rumah yang sudah jauh dari kata layak itu. Dari balik jendela kamar, sosok Mbah Kasiah tertawa cekikikan, seolah siap menyambut mereka berdua. "Ana apa caca bagus dolan ning omahku?" sahut Mbah Kasiah yang tiba-tiba muncul merayap di langit-langit rumah. "Ini rumah Mbah Kasiah, bukan rumahmu," balas Dirga tegas. Bersambung. Demikianlah bagian pertama Kurusetra dalam versi Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Dioseta yang sudah mengizinkan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak versi fakta sejarahnya. Di sini, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan atau salah intonasi ya. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.